Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurlaili dengan NIM akhir 130, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengurusan izin usaha. Materi ini penting bagi para pelaku usaha agar memahami proses legalitas usaha sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selama melaksanakan program magang di PT Coronet Crown Pharma Industri, tepatnya pada divisi gudang teknik, saya melihat bahwa legalitas perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan proses perizinan usaha menggunakan contoh badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Pertama, pengertian dan pentingnya izin usaha. Izin usaha merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Dengan memiliki izin usaha, perusahaan memperoleh kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah kerjasama dengan pihak lain, serta memudahkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Kedua, jenis-jenis izin usaha. Saat ini, sebagian besar perizinan usaha dilakukan melalui sistem OSS atau Online Singles Submission. Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain pertama adalah NIB, kedua adalah NPWP, yang ketiga adalah dokumen pendukung sesuai bidang usaha, yang ketiga perizinan berbasis resiko apabila diperlukan, yang bagi perusahaan farmasi seperti PT Coronet Crown Pharma Industri tertentu terdapat izin tambahan sesuai ketentuan pemerintahan karena bergerak di bidang industri kesehatan. Yang ketiga ada tahapan pengurusan izin usaha. Langkah pertama adalah menentukan bentuk badan usaha, misalnya perseroan terbatas atau PT. Langkah kedua adalah menyiapkan seluruh dokumen persyaratan seperti identitas pendiri, akte pendiri perusahaan, NPWP, alat usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Langkah ketiga adalah mendaftarkan usaha melalui sistem OSS untuk memperoleh nomor induk perusahaan atau NIB. Selanjutnya, pelaku usaha melengkapi izin operasional sesuai tingkat resiko dan bidang usahanya. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, usaha dapat dijalankan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, contoh kasus sederhana, misalnya terdapat seorang pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan manufaktur. Sebelum memulai kegiatan produksi, ia harus menentukan badan usaha, membuat akte pendiri, mendaftarkan perusahaan melalui OSS, memperoleh NIB, serta melengkapi izin operasional sesuai bidang usahanya. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan sesuai sah dan memiliki perlindungan hukum. Selama saya melaksanakan magang di PT Coronet Crown Pharma Industri pada divisi gudang teknik, saya memahami bahwa legalitas perusahaan memiliki dasar penting dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional. Dengan adanya izin usaha yang lengkap, perusahaan dapat menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan operasional secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai kesimpulan, izin usaha bukan hanya sekedar persyaratan administrasi, tetapi merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah. Dengan demikian, legalitas yang lengkap, perusahaan akan lebih dipercaya, memiliki kepastian hukum, serta mampu berkembang secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.